Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, pada pertemuan pertama kita pada mata kuliah linguistik umum. Baiklah, materi pertama adalah hakikat bahasa. Oke, kita akan lihat apa saja hakikat bahasa itu. Hakikat bahasa, pengertian dan penjelasan tentang hakikat bahasa itu akan kita bahas. Kemudian pengertian dan penjelasan tentang ciri bahasa sebagai sebuah sistem, sebagai lambang bunyi, sebagai sesuatu yang bermakna, sebagai sesuatu yang arbitrer, konvensional, produktif, unik, universal, bervariasi, dan sebagai identitas suatu kelompok tertentu. Jadi itu yang kita menjadi fokus kajian kita pada kesempatan ini. Baiklah, lanjut ke bahasa itu bermakna. Nah, kita lihat bahasa itu adalah sistem lambang yang berwujud bunyi. Sebuah lambang tentu melambangkan sesuatu, yaitu suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide atau pikiran. Nah, bahasa itu mempunyai makna. Misalnya lambang bahasa yang berwujud bunyi kuda. Lambang ini mengacu pada konsep sejenis binatang berkaki empat yang biasa ditunggangi. Dengan konsep tadi dihubungkan dengan benda yang ada dalam dunia nyata. Jadi lambang bunyi kuda mengacu pada konsep binatang berkaki empat yang bisa ditunggangi. Oke, kita lihat. Kemudian lambang bunyi kuda mengacu kepada benda konkret di alam nyata, tapi lambang bunyi agama dan adil tidak mengacu kepada benda konkret. Jadi umum dikatakan bahwa lambang bunyi tersebut tidak mempunyai referen atau tidak mempunyai rujukan. Jadi ada dua hal yang kita temukan di sini. Kalau kuda itu ada atau konkret dalam bunyinya, tetapi ketika bunyi agama dan adil tidak. Jadi ada dua hal contoh di sini. Nah, kemudian lambang bunyi bahasa yang bermakna berupa satuan-satuan bahasa yang berwujud morfem, kata, frase, klausa, kalimat, dan wacana. Jadi itu nanti kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya. Nah, semua satuan tersebut memiliki makna. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak bermakna dapat disebut bukan bahasa. Jadi bahasa itu harus bermakna. Kalau tidak bermakna, maka dia bukan bahasa. Kemudian bahasa itu arbitrer. Arbitrer adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang terkandung dalam lambang tersebut. Jadi semau-maunya begitu sifatnya arbitrer ini. Nah, kemudian misalnya di sini antara kuda dengan yang dilambangkan yaitu sejenis binatang berkaki empat yang bisa ditunggangi. Nah, kita tidak dapat menjelaskan mengapa binatang tersebut dilambangkan dengan bunyi kuda. Apabila ada hubungan wajib antara lambang dengan yang dilambangkannya, tentu lambang yang ada dalam bahasa Indonesia berbunyi kuda akan disebut juga kuda oleh orang Inggris dan bukan horse. Jadi ini konsepnya. Kemudian apabila itu terjadi, maka di muka bumi ini tidak ada bermacam-macam bahasa. Ya. Jadi kalau tidak ada keberagaman atau kalau bahasa itu tidak bersifat arbitrer, maka tidak akan ada bahasa yang beragam atau bermacam-macam bahasa. Ya. Kemudian selanjutnya, bahasa itu konvensional. Nah, konvensional adalah penggunaan suatu lambang untuk suatu konsep tertentu. Nah, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Jadi konvensional ini sudah disepakati secara umum sehingga atau referen atau makna dari suatu bunyi itu adalah sesuatu yang sudah dianggap mewakili konsep tersebut. Nah, misalnya di sini binatang berkaki empat yang biasa ditunggangi. Secara arbitrer dilambangkan dengan bunyi kuda. Maka anggota masyarakat bahasa Indonesia
itu mengenal kuda itu adalah binatang berkaki empat yang bisa ditemukan. Kemudian kalau konvensi itu tidak dipatuhi dan lambang itu diganti dengan lambang lain, maka komunikasi akan terhambat karena tidak dapat dipahami oleh penutur bahasa. Jadi, perlu atau sangat penting bahasa sebagai bahasa yang konvensional. Ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa mempunyai bunyi bahasa yang terdiri dari vokal dan konsonan. Lanjut, bahasa itu bervariasi. Anggota masyarakat suatu bahasa ini terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan berbagai latar budaya yang tidak sama, sehingga mempengaruhi variasi bahasa. Nah, anggota masyarakat bahasa itu ada yang berpendidikan, ada yang tidak, ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa, ada yang dewasa, ada pula yang anak-anak. Ada yang berprofesi sebagai dokter, petani, pegawai kantor, nelayan, dan sebagainya. Nah, karena latar belakang dan lingkungan yang tidak sama, maka bahasa yang mereka gunakan menjadi bervariasi atau beragam, tergantung dari lingkungan, profesi, dan usia, gitu ya. Nah, kemudian ada 3 istilah yang perlu diketahui dalam variasi bahasa itu, yaitu ada idiolek, dialek, dan ragam. Kalau idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan, karena setiap orang mempunyai ciri khas bahasanya masing-masing. Jadi melekat pada diri seseorang. Kemudian dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau waktu tertentu. Jadi ini yang akan dikatakan dialek adalah bahasa yang digunakan pada tempat atau waktu tertentu. Nah, variasi bahasa berdasarkan tempat ini lazim disebut dengan nama dialek regional, dialek areal, atau dialek geografis. Kemudian variasi bahasa yang digunakan pada masa tertentu itu disebut dialek temporal atau dialek kronolog. Nah, sedangkan variasi bahasa yang digunakan sekelompok anggota masyarakat dengan status sosial tertentu disebut dialek sosial atau sosiolek. Nah, bahasa sebagai identitas kelompok sosial. Nah, di antara ciri-ciri bahasa, budaya yang ada, bahasa adalah ciri pembeda yang paling menonjol karena bahasa setiap kelompok sosial merasa dirinya sebagai kesatuan yang berbeda dari kelompok. Dalam konteks tertentu, orang menganggap bahasa sebagai identitas sosial lebih penting daripada bahasa sebagai sistem. Jadi yang lebih penting dipentingkan dari kelompok sosial adalah bahasa itu mencirikan budayanya. Di sini misalnya bahasa Cina. Oke, sekian dan terima kasih. Kita akan bertemu lagi pada pertemuan kedua.